Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dan berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan urapilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah hidup orang percaya dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebagai makhluk sosial, zoon politikon, kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi haruslah bersama-sama, dan dalam kebersamaan ini ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Oleh karena itu yang pertama, marilah kita saling mengasihi. Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Dan juga kita mentaati perintah Tuhan. Karena mengasihi orang lain, mengasihi sesama, itu adalah perintah Tuhan. Dan tolok ukurannya adalah sama seperti ketika kita mengasihi diri sendiri. Karena tidak mungkin orang membenci dirinya sendiri dan tidak memperhatikan dirinya sendiri, tetapi merawatnya, mengasihinya, dan menjaganya dengan baik. Kemudian yang kedua, marilah kita saling menolong. Karena saya dan saudara adalah makhluk yang terbatas, yang membutuhkan orang lain. Kita perlu ditolong dan juga perlu menolong orang lain. Oleh karena itu, hiduplah dengan saling tolong-menolong. Dengan seperti ini, kita mengekspresikan kasih Kristus dan juga menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Marilah kita hidup dengan saling tolong-menolong. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga memerintahkan agar kita saling melayani. Milikilah kerendahan hati, karena tanpa kerendahan hati kita tidak bisa melayani orang lain. Kita harus menganggap orang lain lebih utama, lebih penting dari hidup kita sendiri. Dan dengan demikian kita bisa saling melayani, menganggap orang lain lebih penting dan diri sendiri kurang penting. Dan dengan demikian sama seperti Tuhan Yesus Kristus, Dia turun ke dunia menganggap manusia lebih penting untuk diselamatkan, mengorbankan nyawanya dan mengorbankan dirinya. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kemudian, hargailah dan hormatilah orang lain. Dan juga yang ketiga, hiduplah saling mengasihi, saling menghormati, dan saling melayani. Untuk itulah kita dipanggil, kita diselamatkan, kita diampuni segala dosa-dosa kita, supaya dalam kebersamaan sebagai orang percaya, kita bisa hidup dalam kasih Kristus, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, dan sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, kita harus saling mengasihi, saling menolong, dan saling melayani. Terima kasih Bapa, pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kami untuk kami saling mengasihi, saling menolong, dan saling melayani. Karena sebagai makhluk sosial, zoon politikon, kami tidak bisa hidup sendiri. Yesus telah mengasihi kami, telah turun ke dunia, menganggap kami manusia ini berharga. Kami penting untuk diselamatkan, untuk dibebaskan dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Yesus taat untuk melaksanakan kehendak dan rencana Bapa, turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, untuk mengorbankan dirinya, nyawanya mati di kayu salib, untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. Demikian juga kami Tuhan,
Kami rindu untuk hidup saling mengasihi, saling menolong, dan juga saling melayani. Berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk melakukan dan melaksanakan kehendak Tuhan dan mentaati firman Tuhan di dalam hidup kami. Supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kami menjadi saksi, menjadi alat, menjadi hamba yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang percaya, berdoa untuk anak-anak Tuhan, supaya kami sama-sama bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kasih Kristus kepada dunia, dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.